Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi. Kita bertemu kembali di hari kelima di minggu ini. Itu adalah anugerah berkat dari Tuhan. Mari kembali kita maknai hari anugerah ini dengan firman Allah lewat pembacaan Alkitab dan perenungannya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Dengan syukur kami datang kepadamu ya Allah, selaku jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya. Dalam doa kami mohon Engkau urapi kami semua, tua muda kecil besar, sebagai orang tua, sebagai anak, kakak dengan adik atau apapun keadaan kami. Semua kami Engkau urapi agar kami layak untuk menerima firman-Mu di hari ini, sehingga dengannya kami semakin dimampukan untuk mengerti betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Karena itu ya Allah di sorga berfirmanlah, karena kami telah sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Imamat pasal 5 ayat 1 sampai 6. Sesuai dengan sabda bina umat pagi. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Apabila seorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Bapak Ibu Saudaraku, tema khotbah kita hari ini dituliskan dalam sabda bina umat, yaitu jujur kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya kita sangat memahami proses peradilan di persidangan, di pengadilan tentunya, ketika ada seorang yang menjadi terdakwa, maka di sana juga dibutuhkan seorang saksi untuk membuktikan terdakwa tersebut bersalah atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam proses ini kerap kali kita menemukan hal-hal yang tidak benar. Artinya yang terdakwa tidak berani mengakui kesalahannya, dan yang menjadi saksi atas perkara itu juga tidak memberikan keterangan yang benar. Mungkin hal ini saudaraku bisa saja menyelamatkan si terdakwa atas kepalsuan informasi yang dia berikan di persidangan. Tetapi ketika kita berbicara di pengadilan Tuhan, maka saya harus katakan tidak ada kebohongan, tidak ada ketidakjujuran yang akan dibenarkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha mengetahui.
Dia tahu sampai ke lubuk hati kita yang paling dalam. Dia tahu apa yang kita olah di dalam pikiran kita. Karena dia sang pencipta. Dia yang menjadikan kita. Tuhan sudah berkata, dari kandungan ibumu, aku sudah membentuk engkau. Artinya dari dalam perut atau kandungan ibu kita, tangan Tuhan sudah bekerja untuk kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk memahami bahwa saya terbebas dari dakwaan di peradilan. Lalu kita merasa kita juga terbebas dari peradilan Tuhan. Tidak, saudaraku. Itulah alasan kenapa tema khotbah kita berkata jujur kepada Allah. Artinya bagaimana ada keberanian dalam diri kita untuk selalu berkata apa adanya. Kalau kita berdosa, katakan berdosa. Kalau kita benar, katakan kita benar. Karena pembelaan Tuhan itu berlangsung secara adil. Dia tidak akan membela yang salah dan membenarkan dan menyalahkan yang benar. Tidak. Betul-betul Allah ada dalam pengadilan yang sangat bijaksana, tepat. Hal ini kita tahu, saudaraku, kalau Yesus itu tidak bisa dibohongi. Pada peristiwa percakapan Petrus dengan Yesus yang bisa kita baca dalam kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17, ada 3 kali pertanyaan Yesus yang ditujukan kepada Simon Petrus di bacaan itu. Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab dengan tegas, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tapi mari kita lihat, mengapa Yesus bertanya sampai 3 kali dengan pertanyaan yang sama kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Karena Yesus tahu, saudaraku, Petrus tidak jujur mengatakan bahwa dia mengasihi Yesus. Terbukti ada fase di mana Petrus menyangkali Yesus bahkan sampai 3 kali. Ini membuktikan kalau Yesus tidak bisa dibohongi. Dia Allah yang Maha Mengetahui. Karena itu, saudaraku, mari kita belajar jujur kepada Yesus. Maka percaya, di kehidupan nyata kita pun kita akan selalu menjadi orang-orang yang jujur. Dan dari kejujuran itu kita akan kembali mengintrospeksi diri, mengoreksi diri, membaharui diri untuk berkomitmen kembali. Aku tidak mau menjadi seperti yang lalu. Karena bagiku yang lalu adalah sebuah kesia-siaan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Ketika dia menjadi Saulus, baginya itu kesia-siaan. Tapi ketika dia menjadi Paulus, dia katakan, hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Jujurlah kepada Allah, maka hidup saudara dan saya akan selalu diberkati olehnya. Selamat berkarya hari ini, Jemaat Bukit Harapan Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.